Banyak yang mengaitkan bahwa gempa di Turki dengan kekuatan 7,8 skala Richter yang mengguncang Turki pada tanggal 6 Februari tahun 2023 yang menelan puluhan ribu nyawa. Pada saat tayangan ini dibuat, penyebabnya yaitu teknologi buatan AS atau Amerika Serikat. Tulisannya itu HAARP atau dibaca HAARP. Konon katanya teknologi buatan Amerika Serikat ini bisa memodifikasi cuaca dan membuat bencana alam buatan. Akibat dari bencana alam di Turki ini, beberapa teori konspirasi pun muncul. Salah satunya yaitu kejadian ini dikaitkan dari ingin hengkangnya Turki keluar dari NATO atau anggota ormas terbesar yang ada di dunia, sehingga membuat Amerika Serikat murka. Benarkah teori konspirasi yang dibeberkan beberapa orang itu? Atau ini memang gempa yang terjadi akibat kehendak Tuhan dan kehendak alam? It's Bams, welcome back to Kismis, konspirasi dan misteri. Konspirasi dan misteri. Sebelum memulai pembahasan pada tayangan kali ini, alangkah lebih baiknya kita mendoakan para saudara-saudara kita yang berada di Turki dan Suriah yang mengalami musibah gempa yang menelan puluhan ribu nyawa, bahkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Kita doakan yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Mudah-mudahan tim SAR juga segera menemukan para korban yang masih selamat. HAARP HAARP merupakan teknologi buatan pemerintah Amerika Serikat. HAARP sendiri merupakan kepanjangan dari High Frequency Active Auroral Research Program, atau bahasa Indonesianya yaitu Program Penelitian Aurora Aktif Frekuensi Tinggi. Program ini merupakan program penelitian ionosfer. Ionosfer adalah bagian atmosfer yang terionisasi oleh radiasi matahari. Lapisan ini berperan penting bagi keelektrikan atmosfer dan membentuk batas dalam lapisan magnetosfer. Fungsi utamanya di antara fungsi-fungsi lainnya yaitu mempengaruhi rambatan radio ke tempat yang jauh di muka bumi ini. Jadi sebenarnya program ini didanai sepenuhnya oleh pemerintahan Amerika Serikat. Konon katanya teknologi HAARP ini, teknologi buatan AS ini bisa memodifikasi cuaca teman-teman, dan bisa membuat bencana bumi buatan. Nah, dari sini teori konspirasi pun muncul dari beberapa orang. Salah satunya yaitu dari wali kota Ankara itu sendiri, dari wali kota Turki itu sendiri, yaitu Ibrahim Melih Gökçek. Jadi beliau berkata di akun Twitternya yang isinya yaitu, sekarang saya berpikir ini mungkin gempa hasil rekayasa manusia. Saya tidak mengatakan hal itu pasti demikian, tetapi ada kemungkinan yang sangat besar. Bahkan sejumlah pihak pun menuding bahwa Amerika Serikat merupakan dalang dari tragedi bencana yang ada di Turki ini, teman-teman. Tudingan ini muncul dari para penggiat teori konspirasi. HAARP ini dianggap sebagai teknologi yang bisa mengontrol iklim, bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan kebakaran hutan, hingga gempa bumi. Mengingat posisi Turki yang mempunyai pengaruh kuat di kawasan, dan pada saat itu ada juga statement dari Presiden Turki yaitu Bapak Recep Tayyip Erdogan yang mengatakan bahwa Turki akan keluar dari anggota NATO. Jadi tidak lama setelah statement dari Bapak Recep Tayyip Erdogan itu langsung terjadi gempa 7,8 skala Richter yang mengguncang kota Turki. Bahkan dampak gempa itu sendiri sampai ke negara Suriah, yang makin menguatkan statement para pembuat teori konspirasi tentang gempa Turki ini adalah gempa buatan yang ditujukan kepada Turki. Jadi 1 jam sebelum gempa itu teman-teman,
di salah satu wilayah Turki terjadi kilat-kilatan yang bersinar terang di atas kota Turki. Kilat tersebut disebut terjadi pada pukul 3 dini hari atau tepatnya 1 jam sebelum gempa Turki itu terjadi. Bahkan cahaya dari kilat tersebut terekam oleh salah satu kamera warga. Jadi sebenarnya apakah gempa Turki ini merupakan gempa yang dibuat oleh Amerika Serikat? Nah, di sini para ilmuwan pun menjawab, salah satunya datang dari Indonesia. Jadi hal ini dijawab oleh Pak Daryono yang merupakan ketua dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Indonesia, yang membantah bahwa kilatan di dalam video itu merupakan kilatan dari HAB. Bahkan beliau berujar adalah angan-angan kosong yang mengaitkan gempa di Turki itu dengan teknologi buatan Amerika Serikat atau HAB. Pak Daryono pun menjelaskan bahwa kilat tersebut adalah akibat dari seismoelectric effect atau efek seismoelektrik. Fenomena tersebut, lanjut dia, terjadi saat batuan kulit bumi mengalami atau mendapatkan tekanan hebat dan sangat kuat hingga mendekati batas elastisitasnya. Sebelum mencapai batas elastisitasnya, mereka akan melepaskan gelombang elektromagnetik. Dari sinilah awal pencahayaan gempa tersebut terjadi. Sementara itu, survei dari Geologi Amerika menyebutkan fenomena seperti kilatan petir, bola cahaya, pita, dan pijar stabil yang dilaporkan terkait dengan gempa bumi disebut earthquake lights atau EQL. Terlepas dari teori konspirasi yang muncul akibat gempa Turki ini maupun penilaian para ahli tentang gempa Turki ini, seharusnya tidak perlu kita perdebatkan nih teman-teman. Sebenarnya fokus kita semua yaitu bisa menolong, baik itu secara materi, tenaga, moral, maupun doa, agar para tim relawan yang sedang berjuang di sana bisa menemukan para korban-korban yang masih hidup, yang mungkin bisa diselamatkan, dan bisa segera mengevakuasi korban-korban yang sudah meninggal untuk segera dikebumikan. Jadi sekali lagi kita doakan terbaik buat para relawan yang sedang berjuang untuk menyelamatkan para korban. Cukup sekian tayangan dari saya, kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.